Semua orang tahu kalau bekerja seharusnya dibayar. Itu adalah aturan paling sederhana dalam kehidupan. Seorang tukang bangunan membangun rumah lalu menerima upah. Seorang sopir mengantar penumpang lalu menerima ongkos. Seorang dokter memeriksa pasien lalu menerima bayaran. Tidak ada yang aneh, hubungan antara kerja dan uang terasa begitu masuk akal, sampai kita hampir tidak pernah mempertanyakannya. Tapi ada satu industri yang memiliki aturan yang sangat berbeda. Semakin besar mimpimu, justru semakin besar kemungkinan kamu diminta bekerja dengan bayaran yang lebih murah. Bahkan terkadang tidak dibayar sama sekali. Kalimatnya selalu terdengar indah, anggap saja buat portfolio, lumayan buat pengalaman, exposure-nya besar. Kalau hasilmu bagus, nanti kita kerjasama lagi, karena kita masih startup. Dan anehnya, kita sudah begitu sering mendengar kalimat-kalimat ini sampai menganggapnya sebagai sesuatu yang normal. Padahal coba bayangkan, kalau kalimat yang sama diucapkan kepada profesi lain, tidak ada orang yang meminta tukang bangunan membangun rumah gratis demi portfolio. Tidak ada pasien yang meminta dokter mengoperasi tanpa bayaran demi pengalaman. Tapi ketika kalimat itu ditunjukkan kepada editor, desainer, videografer, penulis, animator, atau fotografer, semuanya tiba-tiba terasa wajar. Dan pertanyaannya, sederhana, kenapa? Banyak orang mengira jawabannya karena industri kreatif terlalu banyak pesaing. Memang benar, hari ini siapapun bisa belajar desain dari YouTube, siapapun bisa mengedit video menggunakan CapCut, AI bisa membuat ilustrasi hanya dalam hitungan detik. Jumlah orang yang menawarkan jasa kreatif meningkat jauh lebih cepat daripada jumlah pekerjaan yang tersedia. Akibatnya, harga jasa ikut turun. Secara ekonomi itu masuk akal, tapi kalau masalahnya hanya soal persaingan, seharusnya semua profesi mengalami hal yang sama, namun kenyataannya tidak. Dan yang membuat industri kreatif berbeda bukan sekedar banyaknya orang yang bisa mengerjakan pekerjaan itu. Yang membuatnya berbeda adalah karena sebagian besar orang yang masuk industri ini tidak hanya mencari uang. Mereka datang membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Mereka datang membawa mimpi. Hampir tidak ada anak kecil yang bercita-cita menjadi editor video karena ingin cepat kaya. Tidak banyak orang belajar menggambar selama bertahun-tahun hanya karena mengejar gaji. Mereka melakukannya karena menyukai prosesnya. Mereka rela begadang mengedit video, membuat ilustrasi, menulis cerita, atau memotret berjam-jam tanpa ada yang menyuruh. Mereka mencintai pekerjaannya, dan justru disitulah semuanya berubah. Karena ketika seseorang mencintai pekerjaannya, ia lebih mudah diyakinkan bahwa uang bukanlah hal yang paling penting, bahwa pengalaman lebih berharga daripada bayaran, bahwa passion akan membawa kesuksesan di masa depan. Perlahan, industri kreatif tidak lagi menjual pekerjaan, ia menjual harapan. Lihat saja bagaimana banyak lowongan pekerjaan ditulis hari ini. Alih-alih menunjukkan gaji, yang lebih sering ditampilkan justru kalimat seperti lingkungan kerja yang fun, kesempatan berkembang, belajar langsung dari profesional, bergabung dengan tim kreatif. Semua itu memang terdengar menarik, dan memang tidak ada yang salah dengan kesempatan belajar. Namun masalahnya, muncul ketika semua janji itu mulai digunakan untuk menggantikan sesuatu yang jauh lebih sederhana, yaitu upah yang layak. Dan tanpa sadar, banyak pekerja kreatif mulai menerima sebuah logika baru, bahwa kalau kamu benar-benar mencintai pekerjaanmu, maka kamu seharusnya tidak terlalu memikirkan uang. Seolah-olah meminta bayaran yang pantas adalah tanda bahwa passionmu tidak cukup besar. Dan ironisnya, pola pikir seperti ini hampir tidak pernah muncul di profesi lain. Tidak ada orang yang berkata kepada seorang akuntan, kalau kamu benar-benar suka menghitung, harusnya tidak usah minta gaji besar. Tidak ada yang berkata kepada seorang pengacara, bela klien saya dulu gratis, nanti pengalamanmu bertambah. Tetapi terhadap pekerjaan kreatif, standar itu berubah. Semakin seseorang menikmati pekerjaannya, semakin banyak orang merasa tidak enak kalau harus membayar mahal. Seolah-olah karena pekerjaan itu menyenangkan, maka nilainya menjadi lebih rendah. Padahal, menikmati pekerjaan tidak pernah menghapus fakta bahwa seseorang tetap menghabiskan waktu, tenaga, listrik, perangkat, dan bertahun-tahun belajar untuk menguasai keahlian tersebut. Yang lebih menarik lagi, banyak perusahaan sebenarnya tidak perlu memaksa siapapun. Mereka hanya perlu mengucapkan dua kata, portfolio dan pengalaman. Karena dua kata itu sudah cukup membuat ribuan orang rela mengerjakan sesuatu dengan bayaran yang sangat kecil. Mereka berpikir mungkin proyek ini akan membuka pintu untuk proyek yang lebih besar. Mungkin klien ini akan merekomendasikan mereka ke orang lain. Mungkin setelah ini hidup mereka akan berubah. Dan harapan seperti itulah yang membuat semakin banyak orang bersedia menerima harga yang sebenarnya tidak masuk akal. Dan akibatnya, perlahan harga pasar ikut berubah. Ketika selalu ada orang yang mau mengerjakan lebih murah, perusahaan mulai bertanya, kalau ada yang bersedia dibayar segini, kenapa kami harus membayar lebih mahal? Pada detik itu,
Yang sedang bersaing bukan lagi kualitas karya, tetapi siapa yang paling rela dibayar murah. Dan mungkin disinilah ironi terbesar industri kreatif. Semakin besar mimpimu, semakin besar pula kemungkinan mimpimu itu digunakan sebagai alat tawar. Bukan karena semua perusahaan berniat mengeksploitasi pekerja kreatif, tetapi karena sistem ini menemukan sesuatu yang sangat berharga, bahwa tidak ada tenaga kerja yang lebih murah daripada orang yang percaya bahwa suatu hari nanti semua pengorbanannya akan terbayar. Namun masalahnya, cerita ini ternyata tidak berhenti di situ. Karena jika hanya perusahaan yang menawarkan bayaran murah, seharusnya masalah ini sudah selesai sejak lama. Orang tinggal menolak, lalu mencari pekerjaan lain yang lebih menghargai keahliannya. Tapi kenyataannya tidak sederhana itu. Justru setiap tahun semakin banyak orang yang masuk ke industri kreatif, semakin banyak yang belajar editing, semakin banyak yang belajar desain, semakin banyak yang ingin menjadi content creator, videographer, animator, ilustrator, atau penulis. Dan anehnya, meski persaingan semakin ketat dan bayaran seringkali tidak sebanding, jumlah orang yang ingin masuk ke industri ini justru semakin bertambah. Dan pertanyaannya kenapa? Jawabannya, mungkin karena kita tumbuh dengan sebuah kalimat yang terdengar sangat indah. Lakukan pekerjaan yang kamu cintai, maka kamu tidak akan pernah merasa bekerja. Kalimat itu terdengar seperti nasihat terbaik yang pernah ada. Karena selama bertahun-tahun, sekolah, seminar motivasi, hingga media sosial terus mengulang pesan yang sama. Carilah passion, kejar mimpimu, jangan bekerja hanya demi uang. Dan memang, tidak ada yang salah dengan mencintai pekerjaan. Namun masalahnya muncul ketika passion mau diperlakukan sebagai alat negosiasi. Karena jika seseorang benar-benar mencintai pekerjaannya, ia akan lebih mudah menerima jam kerja yang lebih panjang, lebih mudah menerima revisi tanpa henti, lebih mudah berkata tidak apa-apa yang penting hasilnya bagus. Dan tanpa sadar, batas antara dedikasi dan eksploitasi mulai menghilang. Di industri kreatif, lembur seringkali tidak terasa seperti lembur. Seorang editor berkata sebentar lagi selesai, lalu 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, tiba-tiba jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Seorang ilustrator terus memperbaiki detail yang mungkin bahkan tidak akan disadari klien. Seorang penulis menghapus dan menulis ulang satu paragraf berkali-kali hanya karena merasa belum cukup sempurna. Tidak ada yang memaksa mereka secara langsung, mereka melakukannya karena ingin menghasilkan karya yang terbaik. Dan ironisnya, justru rasa cinta terhadap pekerjaan itulah yang membuat mereka lebih mudah bekerja melebihi batas yang sehat. Dan yang lebih menarik lagi, perusahaan sebenarnya tidak perlu meminta semua itu. Mereka hanya perlu menciptakan budaya bahwa orang yang benar-benar berbakat pastilah berkorban. Dan akhirnya semakin lama bekerja justru dianggap sebagai tanda dedikasi. Tidur hanya 4 jam dianggap bukti perjuangan, selalu online dianggap profesional, membalas pesan klien tengah malam dianggap bentuk komitmen. Dan perlahan, bekerja di luar jam kerja tidak lagi terasa seperti sesuatu yang luar biasa. Ia berubah menjadi standar baru. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, di berbagai negara. Industri kreatif memang dikenal memiliki tingkat burnout yang sangat tinggi. Karena berbeda dengan pekerjaan yang hasilnya bisa diukur secara jelas, pekerjaan kreatif hampir tidak memiliki garis akhir. Sebuah video selalu bisa dibuat lebih menarik, sebuah desain selalu bisa dibuat lebih bagus, sebuah tulisan selalu bisa diperbaiki lagi. Selalu ada revisi, selalu ada detail yang bisa ditambahkan, dan ketika kesempurnaan menjadi target, pekerjaan seolah tidak pernah benar-benar selesai. Lalu datanglah teknologi. Banyak orang mengira teknologi kan membuat pekerja kreatif lebih dihargai karena pekerjaan menjadi lebih cepat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ketika software semakin mudah digunakan, ketika template tersedia di mana-mana, ketika AI mampu membuat gambar, musik, bahkan tulisan hanya dalam hitungan detik, muncul anggapan baru. Kalau teknologinya sudah semudah ini, kenapa harus membayar mahal? Nilai sebuah karya perlahan tidak lagi diukur dari proses dibaliknya, tetapi hanya dari hasil akhirnya. Orang melihat video berdurasi 1 menit, tetapi tidak melihat belasan jam proses editing. Orang melihat satu logo sederhana, tapi tidak pernah melihat puluhan sketsa yang dibuang sebelum logo itu lahir. Dan mungkin disitulah ironi terbesar industri kreatif hari ini. Semakin mudah sebuah karya dikonsumsi, semakin sulit orang menghargai usaha yang dibutuhkan untuk menciptakannya. Kita terbiasa menonton video hanya beberapa menit, menggeser ratusan desain dalam sekali duduk, membaca artikel dalam hitungan detik, semuanya terasa instan. Padahal di balik setiap konten yang kita nikmati, ada seseorang yang menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari untuk membuatnya. Tetapi karena prosesnya tidak pernah terlihat, nilainya pun perlahan ikut menghilang. Dan ketika karya mulai dianggap murah, orang-orang yang membuat karya itulah yang pertama kali merasakan dampaknya. Mereka mulai mengambil lebih banyak proyek untuk mengejar penghasilan yang sama. Mereka bekerja siang untuk di kantor, malam menerima freelance, dan akhir pekan masih menyelesaikan revisi klien. Dan ironisnya, semua itu terjadi di industri yang sejak awal menjanjikan kebebasan untuk berkarya. Pertanyaan kemudian berubah, apakah mereka masih mengejar passion? Atau sekarang, mereka yang sedang berusaha bertahan hidup dengan passion yang mereka miliki? Aneh memang, tapi inilah industri kreatif.